Tribun News Today. Halo Tribuners, informasi terkini akan saya sampaikan dalam Tribun News Podcast untuk hari ini. Kita awali kabar nasional. Pemerintah telah memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1, 2, dan 3 di Jawa dan Bali. PPKM Jawa Bali kali ini berlaku pada 25 hingga 31 Januari 2022. Adapun daerah yang berada di level 1 pada PPKM Jawa Bali pada minggu ini meningkat dari 47 daerah menjadi 52 daerah. Di Jawa Barat ada 10 kabupaten dan kota, Jawa Tengah 16 kabupaten dan kota, dan Jawa Timur ada 26 kabupaten dan kota. PPKM pada kabupaten dan kota di wilayah Jawa Bali dengan kriteria level 1 dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan maksimal 75% WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk keluar tempat kerja. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pada sektor kegiatan esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, dan industri orientasi ekspor dan penunjangnya. Untuk kabar regional, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nurul Gufron menjelaskan kondisi para pekerja sawit saat pertama kali ditemukan KPK ketika menggeledah rumah Bupati Langkat terbit rencana Perangin-Angin. Saat menemukan para pekerja itu, tim penyelidik KPK sempat mencurigai adanya aksi perbudakan. Menurut keterangan, mereka mengaku sebagai pekerja di kebun sawit milik Bupati Langkat. Namun Gufron menyebut kondisi mereka terlihat sangat ketakutan saat berdialog dengan tim penyelidik KPK. Gufron menyebut para pekerja sawit itu berjumlah 40 orang. Mereka bekerja dari pukul 8 pagi hingga 18 sore. Mereka terbagi dalam 2 shift dengan pergantian 20 orang setiap shiftnya. Mirisnya, Gufron menyampaikan para pekerja tersebut tidak mendapatkan gaji. Mengenai dugaan para pekerja itu adalah para pecandu narkoba, Gufron tak membenarkannya. Sebab kondisi para pekerja tersebut tidak tampak seperti pecandu. Terlebih jika tempat tersebut adalah tempat rehabilitasi, tim penyelidik KPK mengaku tak melihat adanya tim medis. Mediasi antara pihak penggugat dan Ustadz Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Tangerang ditunda. Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar kasus dugaan investasi tabung tanah dengan tergugat Ustadz Yusuf Mansur. Surati, Yeni Rahmawati, dan Aida Alamsyah sebagai penggugat tetap bersikukuh meminta ganti rugi kepada Yusuf Mansur. Asfa Davibia, tim kuasa hukum ketiganya, mengatakan mediasi ditunda 2 pekan lagi. Asfa kembali menjelaskan dugaan ketiga kliennya yang menuduh Yusuf Mansur telah melawan hukum atas investasi tabung tanah. Ketiganya tergugah untuk ikut investasi ketika ditawarkan langsung oleh Ustadz Yusuf Mansur saat berdakwah di Hong Kong. Ketiga penggugat mengaku ditawarkan investasi tabung tanah 1 kali 21 meter persegi yang dikenakan biaya 2,2 juta rupiah, ditambah mendaftar sebagai anggota koperasi Rp200.000. Asfa menyebut 3 kliennya meminta Yusuf Mansur mengembalikan lagi uang mereka sebesar 180 juta per orang. Bursa transfer Juventus Sinyonya Tua dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Fiorentina terkait kepindahan striker Dusan Vlahovic. Kabar itu memicu ketidakpuasan kelompok Ultra Slaviola yang kemudian mengirimkan ancaman pembunuhan terhadap sang pemain. Berbagai laporan di Italia mengklaim bahwa Juventus makin dekat dengan penandatanganan Vlahovic. Sayangnya kabar bahwa Vlahovic makin dekat dengan Juventus membuat fans garis keras alias Ultras Fiorentina geram. Hal itu tidak terlepas dari rivalitas antara Juventus dan Fiorentina yang memang cukup kental. Oleh sebab itu, pemain yang memilih pergi dari Fiorentina untuk bergabung dengan Juventus akan dicap sebagai pengkhianat. Sekelompok ultras pun membentangkan beberapa spanduk di luar Stadio Franchi sebagai bentuk kemarahan mereka. Adapun tulisan di spanduk-spanduk itu berisi hinaan kepada Vlahovic. Salah satunya berbunyi, "Gol tidak cukup untuk mendapatkan rasa hormat. Vlahovic, gobo di merda," atau si kotoran bungkuk.
Bahkan salah satu spanduk berisi tulisan yang menyiratkan ancaman pembunuhan kepada pemain berusia 21 tahun itu. Demikian informasi terkini dari Tribun News Podcast. Sampai jumpa. Tribun News Today.